dengan yang di atas? Satu. Orang tuh lagi Zoom meeting juga, makanya banyak kesedot ke sana. Nah, udah. Ya. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Nur Samsi dan juga tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Pagi hari ini kembali kita akan melakukan talk show kesehatan tentang bedah torak, kardiak dan vaskuler serta konsultan bedah jantung dewasa. Di tengah-tengah kita telah hadir seorang dokter yang luar biasa pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum Dr. Yopi Afriandi Habibi. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Dr. Yopi Afriandi Habibi merupakan seorang spesialis bedah torak, kardiak dan vaskuler dengan titelnya yang cukup panjang. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan nanti ya Pak menyebutkan titel Bapak. Di sini mungkin masyarakat Kota Langsa Pak baru dan belum juga karena ini merupakan satu unit layanan yang baru Pak bagi kami. Kepada Bapak mungkin kami persilakan. Ya baik, terima kasih Pak Muswamsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Perkenalkan, nama saya Yopi Afriandi Habibi. Saya merupakan putra asli Aceh, lahir di Lok Sumawe tahun 1980 dan saat ini saya mengenyam pendidikan sebagai dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular dari FKUI dan mendapat gelar konsultan bedah jantung dewasa juga dari FKUI dan Kolegium BTKV. Sempat mengikuti beberapa pendidikan formal dan non formal lainnya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga mendapatkan kehormatan sebagai fellow di beberapa institusi internasional seperti Indonesian Heart Association, International College of Surgeons, dan American College of Surgeons. Jadi saya memiliki 3 bidang ilmu utama, yaitu saluran nafas bagian atas dan paru-paru, kemudian bedah kardiak yang insya Allah dengan support dari manajemen dan pemerintah Kota Langsa akan bisa juga kita hadirkan di Kota Langsa, yaitu bedah jantung, baik itu jantung dewasa maupun jantung anak-anak, kelainan jantung bawaan, dan juga bedah vaskular, artinya kelainan di pembuluh darah baik itu arteri dan vena. Jadi ketiga pilar utama ini yang merupakan pelayanan yang insya Allah nanti bisa kita berikan untuk masyarakat Kota Langsa dan sekitarnya. Sangat luar biasa ya kita dengar tadi. Jadi selama ini kan Pak, masyarakat Kota Langsa mungkin kalau sudah mengerti, mungkin dengan adanya Bapak di sini nanti masyarakat Kota Langsa akan lebih terbantu dan akan lebih bermanfaat keberadaan Bapak di Kota Langsa. Mudah-mudahan seperti yang Bapak katakan tadi, Pemko Kota Langsa mampu mensupport ataupun membantu untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung ya Pak. Karena apabila pun ada SDM tapi tanpa ada prasarana dan sarana juga nggak akan berjalan dengan lancar atau kompetensi untuk melakukan itu. Jadi syukur alhamdulillah Dok. Kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Langsa saat ini juga sudah sebenarnya memiliki yang namanya cath lab. Tapi kita kan belum bisa menjalankan cath lab itu. Salah satu terkendalanya kita tidak memiliki dokter spesialis bedah jantung pada waktu itu. Yang jadi pertanyaan Dok, apakah masyarakat nanti yang ingin berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, jenis klasifikasi penyakitnya apa aja gitu Dok? Apakah hanya yang dokter katakan tadi seperti bedah torak atau kardiak dan vaskuler saja, ataupun anak-anak tadi juga bisa Dok, atau anak-anak juga boleh gitu Dok? Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi layanan saya itu tidak hanya terbatas untuk dewasa. Jadi mulai dari anak-anak, usia mungkin balita, usia remaja, kemudian dewasa, lanjut usia juga merupakan kewenangan klinis atau ranah pelayanan yang bisa saya berikan. Nah, memang di dalam dunia kedokteran ini ada pelayanan umum, yaitu pelayanan kalau di bidang saya itu toraks, kardiak dan vaskular, dan kemudian ada pelayanan subspesialisnya. Nah, artinya kompetensi yang dimiliki itu melebihi daripada kompetensi pelayanan dasar yang BTKV. Yang saya miliki adalah kompetensi subspesialis untuk bedah jantung dewasa. Namun apakah pelayanan untuk bedah jantung anak bisa diberikan? Insya Allah bisa kita berikan. Dan juga untuk pelayanan bedah toraksnya. Nah, ada juga anak-anak yang memang ada kelainan kongenital di sekat rongga dada, yang mana yang kita sebut dengan hernia diafragmatika, ataupun pasca kecelakaan lalu lintas ada dokter jantung untuk masalah-masalah pembuluh darah. Yang paling sering adalah pasien dengan gagal ginjal.
di mana pasien gagal ginjal yang membutuhkan tindakan hemodialisis rutin seminggu 2 kali dan membutuhkan akses pembuluh darah seperti double lumen catheter atau Avesian, Simino ke tempat lain seperti mungkin sebelumnya demikian. Oh, berarti sangat luar biasa, ini kabar gembira sekali bagi masyarakat Kota Langsa karena ternyata lingkup pelayanan yang mencakup dari Dr. Yopi Afriani Habibie ini tidak hanya untuk kalangan dewasa tapi juga anak-anak, konsultasikan kepada dokter ya. Bagian dari pelayanan bedah vaskuler. Ya, nah, seperti tadi yang disampaikan cath lab. Nah, cath lab itu kita bisa kolaborasi dengan dokter kardiologi intervensi. Nah, jadi untuk tindakan-tindakan endovaskular di daerah perifer, pembuluh darah di tungkai bawah, misalnya pasien dengan diabetes, kemudian ada luka di kaki, kita kerjakan di ruang cath lab yang mudah-mudahan insya Allah bisa segera kita operasionalkan. Semoga dok ya, itu menjadi harapan seluruh masyarakat Kota Langsa umumnya, khususnya dok. Karena selama ini kita kan kalau sudah kasusnya namanya kateterisasi jantung itu pasti rujuk dok gitu ya kan. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaan Dr. Yopi Afriani Habibie di Kota Langsa khususnya rumah sakit kita dok, itu dapat memperkecil sebenarnya dok ya kos ataupun pembiayaan karena tidak lagi perlu merujuk pasien ke luar kota seperti Medan ataupun Banda Aceh. Ini suatu kemajuan yang luar biasa yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa. Yang kami berdoa dok, kalau bisa dokternya definitif aja di sini gitu ya. Itu harapan kami dok, seperti itu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya dok, karena kan seperti dokter bilang tadi, diabetes sama ini sih orang dikit-dikit amputasi ya dok ya. Kalau sudah lukanya ini amputasi, padahal ada cara lain ya agar tidak perlu diamputasi. Mungkin tadi seperti kata dokter katakan, adanya penyumbatan pembuluh darahnya. Bisa dibuka pembuluh darah yang tersumbat atau kalau perlu dipasang stent jika memang indikasi, maka bisa kita kerjakan. Namun dikerjakan memang harus di ruang cath lab atau di OK hybrid jika memang nanti kedepannya ada planning pengembangan fasilitas, sehingga masyarakat tidak perlu lagi harus berobat keluar, bahkan sampai ke Penang ya Pak ya, sampai keluar negeri seperti itu. Bedah torak kardiak dan vaskuler itu sendiri apa sih dok sebenarnya gitu? Mungkin masyarakat kita kan masih awam, taunya sih selama ini kalau udah namanya ke dada gitu ya kita bisa melakukan tindakan intervensi untuk mengeluarkan cairan darah ataupun udara yang ada di dalam rongga dada agar pasien bisa bernafas kembali dengan lega. Jadi itu merupakan beberapa contoh kasus yang mungkin ada sedikit perbedaan dengan sejawat yang lainnya, di mana saya selain medikamentosa bisa memberikan pelayanan untuk tindakan operatifnya jika memang terindikasi pasien tersebut membutuhkan tindakan operatif. Berarti tetap harus ada kerjasama ya dok dengan pasti, dokter spesialis dasar lainnya. Kita gitu. Di rumah sakit itu pasti ada pelayanan integrasi antara. Pertanyaan sudah masuk ke via Facebook Rumah Sakit Umum Daerah atau Instagram Promkes. Ayo dong masyarakatnya nih, mumpung lagi ada dokternya loh di sini gitu ya. Ini kesempatan yang tidak bisa disia-siakan. Oke, ini ada satu pertanyaan dok yang sudah masuk ke kita ya. Pertanyaan gini dok, pasien yang memiliki keluhan seperti apa yang bisa berkonsultasi ke poli pelayanan kardiak dan vaskuler ini dok? Ya. Nah jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada 3 pilar ilmu. Pertama kelainan di paru-paru, kelainan di jantung, dan juga di pembuluh darah. Nah memang misalnya pasien datang dengan keluhan sesak nafas, sesak nafasnya mungkin karena ada riwayat TBC paru. Nah itu mungkin tidak langsung ke saya, tapi mungkin ke dokter paru dulu. Nanti dari dokter paru setelah diagnostik, oh ternyata memang membutuhkan tindakan pembedahan, baru dikonsultasikan ke saya. Tapi kalau misalnya pasien dengan kelainan pembuluh darah kaki, sering keluhannya nyeri, intervensi selanjutnya. Atau kelainan pasien dengan nyeri dada yang sudah didiagnostik oleh dokter jantung, sudah dilakukan EKG, sudah dilakukan tindakan ekokardiografi, sudah ada hasil kateterisasi jantung dan memang terindikasi ini mungkin perlu tindakan pembedahan bypass. Nah itu mungkin baru ke saya jika kita lihat apakah fasilitasnya mencukupi atau tidak. Kalau mencukupi kita kerjakan, kalau tidak mencukupi mungkin kita rujuk. Sementara kita bisa menegakkan diagnosis seperti itu. Atau pada pasien anak-anak juga demikian. Anaknya sering biru, baru lahir, bibirnya berwarna kebiruan atau jari-jarinya ini sering membesar. Dan tapi penyakit mereka sih memang bawaan gitu dok. Apakah bisa juga dikonsultasikan ke dokter atau cukup dengan dokter paru atau dokter jantung yang ada gitu dok? Ya jadi
kalau memang ada indikasi perlu tindakan operatif mungkin bisa dikonsultasikan ke saya. Namun jika memang pas kasus tersebut tidak terindikasi untuk tindakan operatif, mungkin bisa ditata laksana oleh dokter penyakit dalam atau dokter paru atau dokter jantungnya. Oh gitu ya. Ya, dan biasanya itu kita dapat penegakan diagnosisnya dari ekokardiografi atau CT scan paru-paru untuk dilihat apakah ada kelainan di organ paru-parunya atau jantungnya yang memang terindikasi. Ya, jadi ini banyak didapat di masyarakat kita. Nah, kalau ada luka di kaki kemudian tidak sembuh, nah rata-rata kan perawatan luka. Nah, rawat luka terus nggak sembuh, kakinya sudah menghitam atau jarinya sudah menghitam, maka itu memang tidak bisa namun kita harus evaluasi apakah aliran darah ke kaki pasien tersebut masih lancar atau tidak. Nah, kalau masih lancar maka insya Allah tidak ada tindakan untuk pembuluh darahnya dan insya Allah lukanya pasti akan sembuh. Kalau luka tidak kunjung sembuh maka kita harus berpikir jangan-jangan aliran darahnya ada angiografi. Nah, kemudian nanti akan terlihat gambaran mapping pembuluh darah kakinya. Oh, ternyata ada yang tersumbat. Nah, berarti di situ baru bisa dilakukan tata laksana pembedahannya baik secara open surgery ataupun endovaskular. Nah, jadi kalau ada pemirsa yang memang memiliki gangguan saya di poliklinik untuk bisa kita evaluasi. Dan memang nanti jika memang ada yang tersumbat, mungkin butuh tindakan segera. Oke, jadi ini informasi ya kepada masyarakat bahwa bagi penderita diabetes mellitus ya nggak usah cemas ataupun tidak usah panik ya, karena seperti yang dikatakan dokter tadi belum tentu mungkin nanti dapat konsultasi langsung ke dokter di mana nanti dokter Yopi Afriandi Habibi akan melakukan praktek pada klinik Rumah Sakit Umum Dahlan Langsa itu setiap hari Jumat ya pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Jadi masyarakat Kota Langsa khususnya dan sekitarnya yang ada di Tamiang ataupun di Aceh Timur ya yang juga merupakan dokter tadi baik terkait diabetes mellitus ya, apabila nanti dari dokter yang menangani ya dok ternyata tidak bisa konsultasi ke dokter ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan yang lainnya dari yang sudah masuk ke kita? Ini ada lagi dari Ibu Tia. Pertanyaannya dok? Jantung maka insya Allah akan dikerjakan oleh dokter kardiologi. Namun jika memang kondisi pasiennya juga kurang begitu baik, maka mungkin akan dilihat waktunya, mungkin ditunda dulu beberapa waktu, misalnya 1 minggu sampai perbaikan kondisi umum pasien. Kemudian baru dijadwalkan untuk tindakan kateterisasi jantung. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kateterisasi jantung bisa dilaksanakan di rumah sakit. Prosedur PCI tersebut lesi atau sumbatannya itu tidak bisa ditembus oleh kateter, oleh balon, maka tidak bisa dilakukan tindakan PCI ataupun pasang ring lah bahasa awamnya. Baru kondisi yang demikian dikonsulkan ke saya untuk operasi bypass. Pembedahannya. Berarti minimal tingkat 3 ring ya dok? Gitu. Ya, jadi kan dia pembuluh darah jantung itu ada 3. Yeah. Di kanan 1, di kiri ada 2. Kalau ada 3 yang tersumbat, nanti dokter jantung akan evaluasi. Ini bisa saya kerjakan pasang ring tidak? Kalau bisa akan diteruskan. Dan kalau misalnya ternyata hasilnya baik, maka sudah selesai sampai situ. Artinya pembuluh darahnya terbuka, aliran darahnya lancar semuanya. Kalau ternyata pada saat ya, kebetulan keluarga saya ada juga dok yang mengalami penyakit jantung, itu dok kan dia menganggap dirinya itu tidak sakit jantung gitu dok kan. Jadi gejala awam dok, penyumbatan kita mengalami penyumbatan pembuluh darah di jantung itu gejala umum apa dok yang bisa kita rasakan? Nah, gejala umum itu rasa tidak nyaman di dada sebelah kiri. Sebelah kiri dok ya. Sering dikeluhkan pasien adalah nyeri di daerah ulu hati. Jadi daerah ulu hati seperti mah. Ya, jadi perlu kita pikirkan kenapa kok nyeri ulu hati saya tidak kunjung sembuh, sudah minum obat. Nah, mungkin perlu dilihat apakah ada kelainan di pembuluh darah jantungnya atau tidak. Dan pada saat berjalan, misalnya pasien melakukan aktivitas nih, jalan 100 meter, 200 meter, 300 meter itu cepet capek. Pasien yang dengan keluhan demikian, dia akan merasa capek dan mulai terasa nyeri. Nah, itu merupakan salah satu tanda awal nyeri dada akibat kemungkinan ada penyumbatan di pembuluh darah jantung koroner. Oke, itu satu informasi ya bagi masyarakat juga. Jadi jangan menyepelekan atau menganggap sepele ya. Jika sudah terasa seperti yang dikatakan dokter tadi, karena masyarakat menganggap gini dok, seperti ulu hati tadi sakit, oh ini sakit mah gitu dok ya. Itu trombositopenia ini perlu kita evaluasi lebih lanjut, penyebabnya apa? Apakah ada kelainan di susu tulangnya atau bagaimana? Dan itu mungkin konsultasinya ke dokter penyakit dalam yang mungkin ada di rumah sakit kita
untuk bisa dilihat ini penyebab trombositopeninya itu apa, karena rendah sekali 700 sampai 1000. Nah, sementara kita normalnya 150.000 ke atas. Nah, ini kan 700 kan berarti sangat rendah. Mungkin ada faktor penyebab lainnya. Atau misalnya, Ya. jadi jangan nanti takutnya beranggapan masyarakat kalau ada trombosit turun DBD dok, seperti itu ya kan? Ya, ya. Umumnya kan masyarakat seperti Iya, itu. iya. Kalau sudah indikasinya trombosit, oh demam, gejala demam ini DBD nih gitu. Ya, Padahal kan nggak tahu makanya harus lihat gejala lain, ada gejala lainnya, ada ya gitu. dok. Kalau ada memang ada penyebab demam, lainnya. ada ini ya bisa jadi Jadi juga ini DBD gitu satu kan. pencerahan dok bagi masyarakat ya, banyak sekali ilmu yang bisa diterima ya atau diserap oleh masyarakat kita dok dengan apa yang sudah sampaikan dokter pagi hari ini. Ada satu lagi dok pertanyaan ini dari Ibu Rohani dok. Dokter, apakah kelainan katup jantung bisa diobati tanpa pembedahan? Apakah? Ya. Nah, berarti jawabannya harus ada hasil pemeriksaan ekokardiografi. Ekokardiografi. Jadi penyakit katup jantung itu ada dua, satu regurgitasi, yang kedua adalah stenosis. Regurgitasi itu artinya daun katupnya tidak menutup dengan baik. Jadi buka nutupnya bagus tapi tidak rapat. Seperti daun pintu itu nggak nutup dengan bagus daun pintunya sehingga ada kebocoran. Yang kedua adalah stenosis. Stenosis artinya katupnya tidak bergerak sehingga ada gangguan aliran darah di rongga-rongga jantung. Nah, kapan perlu dilakukan tindakan operasi? Kalau ada gejala. Gejalanya yaitu, nah itu mungkin sudah salah satu indikasi. Yang kedua dari hasil ekokardiografinya. Kita lihat derajat kerusakan katup itu ada yang derajat 1, 2, 3, 4. Kalau derajat 1, 2 dan pasien tidak ada gejala, maka bisa kita tata laksana dengan obat-obatan. Namun jika derajat 3, 4 dan pasien bergejala, itu baru kita lakukan tindakan intervensi. Jadi perlunya kolaborasi terintegrasi antara dokter BTKV dengan dokter kardiologinya untuk melihat hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Yang untuk kelainan katup adalah ekokardiografi atau bahasa awamnya USG jantung. Jadi eko bisa dilakukan lewat dada ataupun ekokardiografi bisa kita lakukan lewat kerongkongan yang disebut dengan TEE. Jadi tertarik atau mungkin banyak masyarakat yang sakit jantung ini dok ya, takutnya mudah-mudahan jangan ya, karena kita tahu jantung ini pembunuh nomor 1 saat ini dok ya, untuk dunia, bukan hanya di Indonesia ya dok, penyakit pembunuh nomor 1 ya. Banyak sekali masyarakat kita yang tahu-tahu tiba-tiba dok hari ini sehat besok meninggal. Begitu. Pak, saya mau tanya, saya sering sesak nafas dan untuk olahraga ringan pun berat. Misalnya saya nggak kuat jalan jauh, dada terasa panas, umur saya 29 tahun. Pemeriksaan apa yang harus dilakukan gitu. Tapi di sini nggak disebutkan jalan jauhnya berapa gitu dok ya. Kalau sempat 2 km ya lelah juga gitu kan dok. Jadi nggak spesifik sih, tapi intinya dia nggak kuat jalan jauh gitu. Jadi untuk keluhan demikian, pertama bisa, jadi kalau sesak nafas itu ada dua ya yang menjadi faktor penyebab. Satu, problem di paru-paru ataupun di jantung. Nah, secara sederhana bisa ketemu dulu dengan dokter penyakit dalam atau dokter jantung untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian dilakukan pemeriksaan paling sederhana adalah ronsen dada. Dilihat apakah jantungnya membesar atau tidak. Kemudian dilihat apakah gambaran paru-parunya itu ada gambaran infiltrat, infeksi atau tidak. Atau mungkin ada cairan atau tidak di rongga paru-paru. Nah, itu bisa menjadi karena jantung, dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Ternyata usia muda bisa saja ada kelainan di katup. Nah, nanti mungkin dokter kardiologinya, dokter jantungnya melihat oh ternyata katupnya ada yang gangguan. Nah, akan dievaluasi apakah perlu tindakan pembedahan atau tidak. Kalau perlu, baru konsul ke saya. Kalau tidak perlu, di manage dulu dengan terapi. Nah, jadi karena di usia muda sering cepat capek, problemnya antara dua, kalau nggak jantung ya paru-paru. Itu tadi ya pertanyaan tadi dok dilayangkan oleh saudari Leni Khairani. Atau bisa juga ya konsultasi langsung dulu, ya periksa dulu, ya. nanti dari hasil pemeriksaan baru terlihat dengan jelas, oh ternyata saya problemnya di paru-paru atau di paru-paru atau di jantung. Ya, itu tadi adik Leli ya, saya panggil adik karena kebetulan saya lebih tua. Dek Leli mungkin bisa melakukan konsultasi yang dilihat adanya gejala yang menunjukkan terjadinya sesak napas, itulah penyebabnya dok ya. Oke, ada lagi kira-kira yang sudah masuk pertanyaannya atau sambil menunggu dok? Saya ingin bertanya juga ini ya ke dokter. Selama ini saya ada dengar gitu dok, tapi saya belum pernah tahu sih. Jenisnya di BTKV.
namun bukan hanya di Langsa, di Aceh, di Indonesia belum dilakukan tindakan transplantasi jantung. Di Asia mungkin ada beberapa negara yang sudah melakukan transplantasi jantung. Kenapa di kita belum? Karena kita belum ada kebijakan nasional tentang transplantasi organ. Yang baru ada hanya transplantasi ginjal, transplant ke pasien yang membutuhkan. Jadi simultan. Jadi diambil dari safari pasien, dibawa dalam waktu 6 jam, didonorkan langsung, ditransplantkan langsung ke pasien yang membutuhkan. Nah, itu butuh kebijakan nasional untuk transplantasi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Di Indonesia belum. Belum. Mudah-mudahan ke depan karena saya dengar sudah ada tim transplantasi yang dibentuk oleh Kemenkes dan mudah-mudahan itu bisa segera terrealisasi. Mungkin masyarakat ini dok, ada yang masih bingung ya, pasien jenis pasiennya ini, pengelompokan pasien. Jadi kan tadi kata dokter kan nggak harus langsung ke dokter gitu ya, ada yang ke dokter penyakit dalam dulu. Jadi tingkatan yang bagaimana dok yang bisa nanti konsultasi ke dokter? Apakah nanti pasien dengan keluhan ini bisa langsung datang ke dokter, ataupun ada harus melalui ke dokter-dokter lain dulu baru bisa ke dokter gitu? Ya, jadi ada yang bisa langsung ke saya, seperti misalnya sudah pernah berobat kakinya yang nggak sembuh, itu bisa langsung datang ke saya untuk dicek pembuluh darah kakinya. Atau pasien gagal ginjal yang mana butuh akses dialisis, memang nanti tetap konsultasinya dari dokter penyakit dalam yang ada di unit HD, konsul ke saya untuk insersi double lumen kateter ataupun operasi Simino. Nah, jadi memang pelayanan saya adalah pelayanan tersier, pelayanan tersier yang mana mendapatkan konsultasi ataupun rujukan internal dari dokter-dokter sejawat lainnya gitu. Karena misalnya seperti pasien tumor paru, pasti dokternya penyakit dalam dulu atau paru-paru dulu. Setelah diperiksa, oh ternyata ada sesuatu di paru-parunya, baru dilakukan konsultasi untuk tindakan selanjutnya untuk menyelamatkan pasiennya. Nah, gitu. Oke dok, mungkin waktunya juga udah pasien yang ingin mungkin nanti konsultasi ke dokter, mungkin ada dok yang ingin disampaikan, silakan. Ya baik, terima kasih Bu Sulansi. Jadi mungkin sebagai kata akhir, selama masa pandemi tetap hidup sehat, jaga protokol kesehatan. Jika memang ada keluhan yang berkenaan dengan paru-paru, jantung dan kelainan pembuluh darah, bisa berkonsultasi. Jika memang kepingin berkonsultasi langsung, bisa ketemu saya di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa pada hari Jumat, polinya insya Allah pada hari Jumat minggu pertama dan minggu ketiga. Dan untuk pasien-pasien yang gagal ginjal yang membutuhkan akses dialisis pasca kecelakaan, ada patah tulang rusuk yang membutuhkan tindakan operasi atau ada cairan darah di paru-parunya, bisa juga konsultasi ke saya. Artinya pelayanannya itu integrasi dan kita bersinergi dengan sejawat-sejawat lainnya. Terima kasih dok. Sangat bermanfaat sekali talkshow kesehatan kita pahami oleh masyarakat. Mungkin ini ya pagi ini talkshow kita. Sekali lagi kami sampaikan, kami informasikan kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Yopi Afriyandi Habibie terkait keluhan yang dialami, dapat datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, tetap melalui proses rujukan ya, pada hari Jumat, pada hari minggu pertama ataupun minggu ketiga setiap bulannya. Dan apabila ingin menyampaikan mungkin ya terkait talkshow hari ini, masih bisa menyampaikan di kolom komentar melalui via Facebook atau via Instagram, nanti kita akan sampaikan ke dokter, mudah-mudahan bisa dijawab. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan selama masa pandemi maupun nanti sesudah masa pandemi, tetap kita jaga kesehatan, terutama kesehatan jantung kita, karena jantung merupakan sumber kehidupan kita pada saat ini ya dok ya. Kalau jantung sudah berhenti berdetak, berarti berhentilah kehidupan kita. Jadi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.